Oke, Bu, lanjutkan ya. Jadi tadi Anda sudah belajar dasarnya dari jaringan saraf tiruan ya, bahwa sebenarnya semuanya terdiri dari satu buah perseptron. Fungsinya adalah hasil perkalian, penjumlahan, tambah bias, masukkan fungsi aktivasi. Sederhananya seperti itu. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan sebenarnya Anda pasti perlu kan lebih kompleks dari sekedar satu buah perseptron seperti ini. Arsitektur yang biasanya dipakai untuk jaringan saraf tiruan ini disebut dengan multi-layer perseptron. Jadi perseptron tapi multi-layer, ada layernya banyak. Layernya ada 3 secara umum. Ada yang namanya input layer, ada yang namanya output layer. Ya, jadi misalkan fitur Anda ada fitur 1 dan fitur 2 ya, maka input layer Anda jumlah node-nya, jumlah titiknya, jumlah node-nya ada 2. Ini adalah fitur 1, ini adalah fitur 2. Outputnya misalkan klasifikasi Anda mau kelas hasil outputnya adalah kelas A dan kelas B misalkan. Ya, berarti Anda juga punya 2 buah node di output layer. Ini adalah untuk kelas A dan kelas B. Di tengah-tengah antara input layer dan output layer adalah yang disebut dengan hidden layer. Hidden layer ini juga sama, isinya adalah node gitu ya. Jumlah node-nya berapa tidak ada ketentuan sebenarnya. Jadi tergantung mana yang memberikan akurasi paling baik saja, trial dan error. Seperti jumlah K di KNN kemarin ya. Tapi biasanya jumlah hidden layer itu setidaknya sama dengan input layer, di 2 atau 3 gitu ya misalkan. Nah, yang disebut dengan multi layer perseptron, masing-masing node akan diumpankan ke depan dari input ke hidden ke output. Oh ya, hidden ini enggak harus 1 ya, bisa juga hidden layernya 2 lapis, 2 layer bisa. Tapi biasanya kalau skripsinya anak-anak itu satu hidden layer saja sudah cukup gitu ya. Tapi kalau permasalahan lebih kompleks, Anda bisa menambahkan hidden layernya ada 2. Karena diumpankannya dari input hidden ke output, maka sifatnya adalah feed forward, diumpankannya ke depan. Dan masing-masing ini akan diumpankan ke setiap node yang ada di layer berikutnya. Jadi misal fitur 1, maka fitur 1 ini akan dikalikan dengan sebuah bobot, diumpankan ke node 1 hidden layernya. Begitu juga dikalikan dengan sebuah bobot yang bisa saja berbeda nominalnya. Oh iya betul, masukkan ke hidden layer node kedua. Diumpankan lagi, dikalikan lagi dengan sebuah bobot yang berbeda, diumpankan ke node 3 di hidden layer. Semuanya connected, fully connected ya. Oke, begitu juga dengan hidden layer di sini. Jadi setelah kemudian ada operasi di sini dikalikan dengan fungsi aktivasi, masing-masing ditambah dengan bias. Biasanya beda-beda ya setiap node-nya. Nah, biasa di sini kemudian hasil outputnya dari si fungsi aktivasi juga sama, fully connected, akan diumpankan ke setiap node di output layernya. Kalikan dengan bobot, masukkan ke node ya, node-nya si B. Jadi kalau dibuat bentuk kesemuanya gitu ya, ini akan ke sana juga, diumpankan ke depan. Kemudian output dari node yang kedua juga sama, semuanya diumpankan ke node di output layer. Yang ketiga juga sama, diumpankan ke node kedua di output layernya. Oke, jadi ini adalah yang disebut dengan multi layer perseptron. Sifatnya adalah feed forward dan juga fully connected, gitu ya. Jadi misalkan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, loh Bu, ini kan A, ini kan B. Tadi hitung-hitungannya kan berupa matematis gitu ya, berupa bentuk matematis seperti ini kan harusnya 01 angkanya. Ya, klasifikasi ini A sama B-nya Anda rubah dengan Anda angkakan. Jadikan nilainya misalkan A itu adalah 0, B itu adalah 1. Jadi misalkan dia adalah kelas B, berarti outputnya di sini adalah sama dengan 0,
di sini adalah 1. Gitu ya. Itu untuk klasifikasi. Nah, CGST ini tidak cuman untuk klasifikasi, tapi sangat powerful juga untuk regresi, untuk clustering, banyak sekali kegunaannya. Ya, maka kemudian banyak yang menggunakan karena memang ringan ketika diprogram di sebuah embedded system gitu ya. Itu adalah si multi layer perceptron.